Baik, materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, saya share dulu materi utamanya ya. Jadi dalam desain eksperimen atau rancangan percobaan atau penelitian yang eh, menggunakan eksperimen ya, atau mungkin bisa langsung diaplikasikan pada survei, di mana model yang digunakan itu seperti ini. Jadi ada hubungan kausal. Ini adalah faktor yang mempengaruhi, yang biasanya kita sebut dengan perlakuan. Tapi dalam desain percobaan, bahwa perlakuan itu adalah sesuatu yang memang sengaja diberikan. Sengaja diberikan agar kita bisa mengamati respon dari perbedaan antar perlakuan itu, responnya seperti apa. Ya, hanya saja kalau respon yang kita amati itu lebih dari satu variabel, maka ANOVA tersebut menjadi ANOVA untuk berbagai respon. Ya. Jadi multivariate respon, jadi multivariate analysis of variance. Ya. Di sini yang membedakan dengan ANOVA adalah notasinya di sini ya, bahwa apa yang ditulis sebagai respon di sini tebal. Ini adalah vektor ya, atau matriks. Matriks ini berukuran L kali J. L kali J. Kemudian ini vektor rata-rata keseluruhan, ini vektor pengaruh perlakuan ke L gitu ya. Kemudian ini vektor galat atau vektor error. Jadi sama seperti dalam multivariat yang lain, bahwa error dari model ini berdistribusi normal multivariat. Karena variabel yang digunakan itu P, jadi normal multivariat ganda P. Ya. Dengan parameter ini vektor 0, artinya di sini ada komponennya ada sebanyak P kali 1, dan matriks varian kovarian berukuran P kali P, yang notasinya adalah sigma di sini. Oke, jadi ini mu adalah vektor parameter rata-rata keseluruhan. Ya. Dan adanya asumsi bahwa jumlah semua vektor pengaruh TL ini, tau L ini, itu secara terboboti itu sama dengan vektor 0. Ya. Karena ini pembobotnya adalah banyaknya ulangan. Ya, banyak ulangan. Oke. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui dalam statistik univariat itu komponennya itu seperti itu. Nah, ini kalau ini kita lihat analoginya, jadi ini adalah pengamatannya, bahwa pengamatan apa yang diamati itu merupakan fungsi dari rata-rata total ditambah taksiran pengaruh perlakuannya itu ditambah pengaruh residunya, gitu ya. Nah, kalau ini modelnya memang model itu nggak ada kesalahan nih. Ya. Sedangkan ini yang biasanya digunakan untuk mengestimasi. Jadi untuk mengestimasi rata-rata populasi, ya rata-rata sampel gitu ya. Untuk mengestimasi pengaruh perlakuan ini digunakan perbedaan antara rata-rata perlakuan itu dikurangi rata-rata keseluruhan. Sedang ini adalah taksiran dari galat itu adalah amatan dari tiap pengamatan, amatan dari tiap individu dikurangi rata-rata dari perlakuan ke di mana individu ini diperoleh, ya, di mana individu itu berada, perlakuan ke L. Ya. Oke, itu namanya dekomposisi. Nah, kalau kita perhatikan dalam statistik multivariat, kita kenal jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat. Ya. Dan yang terpenting di sini untuk yang utama itu adalah dalam hal menguji pengaruh
perlakuan dalam hal ini adalah vektor perlakuan. Ya. Hipotesis yang diuji dalam multivariat itu vektor pengaruh perlakuan ya pada grup 1 atau perlakuan 1, 2, 3 sampai yang ke G ini, karena perlakuan masing-masing perlakuan itu mewakili, dia bisa merepresentasikan masing-masing populasinya. Jadi ada sebanyak G populasi di sini ya. Yang masing-masing ini ya, notasinya yang kita uji adalah pengaruh perlakuannya. Apakah pengaruh perlakuannya itu sama dengan 0 semua? Ya, sama dengan 0 semua. Ini hipotesis 0. Jadi pernyataan yang lemah yang patut diuji ya, yang perlu diuji. Nah, untuk itu perlu komponen-komponen dalam statistik multivariat. Komponen kita tidak mengenal jumlah kuadrat saja, tapi matriksnya, matriks bukan hanya jumlah kuadrat, tapi juga jumlah hasil kali. Karena setiap respon itu terdiri dari beberapa variabel sekaligus yang diamati. Kalau variabelnya 3 ya masing-masing ini berukuran 3x3 ya, gitu ya. Dan seterusnya. B adalah between matrix of sum square and cross product ya. Ini between ini within, B itu between, W within. B itu ya katakanlah biasanya itu merepresentasikan perlakuannya, within itu within error-nya. Ya, ini untuk menyatakan sebagai residunya. Nah, dalam statistik univariat biasanya kita menggunakan statistik F ya. Dalam statistik multivariat kita menggunakan nanti yang bisa disetarakan dengan F juga sih. Ya gitu ya. Atau chi kuadrat disetarakan dengan chi kuadrat. Nah, tapi biasanya menggunakan statistik yang ditampilkan itu selainnya pasti ada salah satu dari misalnya Wilks atau Pillai atau yang lain. Nah, yang nanti kita uji adalah sebetulnya seberapa kecil W ini, ya, seberapa kecil W ini pengaruh error ini ya terhadap jumlah dari pengaruh treatment dan errornya. Yang kebetulan di sini karena komponennya cuma 2, karena komponennya cuma 2 di sini total itu sama dengan jumlah dari ini, ya. Jadi kita ingin bandingkan nanti W ini terhadap ini. Semakin kecil W berarti nanti treatmentnya artinya pengaruh. Jadi hipotesis 0 ini untuk ditolak atau tidak diterima ya, karena semakin kecil W-nya, semakin kecil errornya. Oke. Nah, dalam statistik univariat ini sumber keragamannya seperti ini ya, sumber keragamannya seperti ini. Dia ada perlakuan, ada galat ya, keragamannya seperti ini. Kalau kita lihat data teladannya ini misalnya dalam statistik univariat misalnya ada 3 populasi, ada 3 perlakuan ya, ada 3 perlakuan. Yang masing-masing perlakuan itu tentu merepresentasikan masing-masing populasinya. Ulangannya beda-beda, ini ada yang 3, ada 2, ada 3. Nah, atas dasar breakdown, atas dasar dekomposisi dari bahwa observasi itu merupakan jumlah dari rata-rata pengaruh perlakuan dan residu, maka bisa disusunlah sumber keragaman yang ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara Excel bekerja ya. Cara Excel bekerja lebih. Nah, nanti langsung hasilnya ke sini. Nah, ini yang namanya jumlah kuadrat dari perlakuan, ini jumlah kuadrat residu, jumlah kuadrat total terkoreksi ya, total terkoreksi. Ini derajat bebasnya. Derajat bebas itu kira-kira merupakan sebuah bilangan umumnya bulat sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya data dikurangi banyak parameter yang digunakan dalam perhitungan itu yang diestimasi di sini 1 ya. Jadi banyaknya data dikurang 1. Ini banyaknya data, banyaknya perlakuan, banyaknya grup dikurang 1 ya, kurang 1. Oke. Nah, ini selisihnya. Jadi untuk univariat, nah ini nggak tebal. Jadi pengaruh perlakuan itu bahwa perlakuan 1, 2, 3 sampai G itu 0 sama dengan 0.
Nah, dan F-nya adalah statistiknya, ya. Saya bilang statistiknya dulu, bahwa untuk setiap jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat pada sumber keragaman ini kita tahu distribusinya adalah Ki kuadrat. Jadi ini distribusi Ki kuadrat, ini distribusi Ki kuadrat, derajat bebas masing-masing Ki kuadratnya ini ya. Dan Ki kuadrat untuk perlakuan jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat residu ini saling bebas ya. Saling bebas sehingga kalau kita lihat ini SSTR dibagi G-1 dibagi SSRes dibagi jumlah N elemen G ini ya berdistribusi F dengan derajat bebas sembilangnya G-1 dengan derajat bebas penyebutnya jumlah N elemen G ini. Jadi derajat bebas sembilang, ini derajat bebas penyebut. Nah, ini adalah titik kritis. Jadi nilai F yang digunakan untuk statistik uji itu akan digunakan untuk menolak hipotesis nol pada taraf nyata alfa jika nilainya lebih besar daripada nilai tabel ini. Jadi tabel F itu ditentukan oleh berapa alfanya, derajat bebas pertama, derajat bebas kedua berapa. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil ini, formula ini itu bisa terus digunakan untuk analogkan dengan menggunakan SS residu ini, ya, SS residu dan STR ini dengan menggunakan determinan nanti kalau digunakan untuk menganalisis multivariat, ya, oke. Nah, kita sementara pindah dulu ke apa namanya Excel ya. Nah, nanti kita lihat dulu ini. Oke, tapi sebelumnya bisa kita bicarakan di sini. Jadi dengan analogi yang sama seperti ini, SS residu dibagi SS residu plus total ini, ya, itu dianalogkan dengan tadi yang barusan saya sebutkan, yaitu rasio dari dua determinan. Ya. Nah, determinan ini yang residu, ini yang residu plus perlakuan ya. Tapi di sini matriks. Jadi kalau matriks ini determinannya yang digunakan. Ya. Nah, atas dasar itulah si Wilks ini membuat distribusi, namanya Wilks lambda, sesuai dengan notasi yang digunakan olehnya, yaitu lambda. Nah, namun demikian, ternyata distribusi Wilks lambda itu ya kira-kira bisa didekati dengan distribusi F ini untuk mempermudah ya, terutama untuk ukuran P dan G yang kecil. P adalah banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis. Ya, jadi ada P-nya berapa, G-nya berapa. Ya. Di sini untuk P1 G lebih besar atau sama dengan 2, P2 untuk G lebih besar atau sama dengan 2, G2, G3 untuk P lebih besar atau sama dengan 1. Nah ini jadi si lambda tadi dikonversi lagi, ya, dikonversi dengan rumus-rumus sesuai dengan kriteria pengelompokannya ini. Ya. Oke, itu Wilks lambda. Kita ke Excel dulu yang sudah saya siapkan. Nah ini adalah data yang tadi ya, data yang tadi. Kalau kita lihat, cuman cara mengekspresikannya agak sedikit berbeda di sini ya. Oke, saya zoom, saya besarin dikit aja ya, 150. Oke, nah jadi ini perlakuan tadi ada atau grup 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian ini responnya, ini banyaknya P-nya ini 1, 2. Nah kalau masing-masing dianalisis sendiri-sendiri kita punya univariat. Kalau gabung namanya multivariat. Ini kalau kita lihat, jadi komponen dari respon itu ya, didekomposisi menjadi ini. Nah, caranya begini. Ini 96902.312 dari sini tadi ya. Dari sini 96902.312. Saya rubah begini ya. Karena ini kan populasi 1, 2, 3, populasi 1, 2, 3 ya. Ini untuk variabel pertama, respon pertama. Untuk respon pertama, caranya begini, kalau
kita bisa ikuti ya, bahwa rata-rata umum itu adalah rata-rata keseluruhannya. Jadi ini berapa? Dirata-ratakan. 32 ya, 32 dibagi 8 rata-ratanya 4 ya. Jadi ini di sini dipakailah formula bahwa ya, terlalu cepat ini. Ya gini. Ya, average dari respon 1 ya. Average dari respon 1. Ini saya beri nama array, ini saya beri nama respon 1. Ya. Nanti kalau respon 2 itu ini respon 2. Array namanya respon 2 ya. Respon 2, oke. Nah, rata-ratanya. Ini rata-ratanya juga tapi respon 2 ya. Respon 2. Oke, ya. Nah, jadi kopikan sesuai dengan pengisian ini 3 ulangan, 2 ulangan, 3 ulangan ya. Nah, kemudian pengaruh perlakuan ini sebetulnya bukan rata-rata, ini pengaruh ya, gitu aja ya, pengaruh perlakuan. Ini nilainya adalah rata-rata dari ini ya, rata-rata dari ini dikurangi rata-rata ini, ya, rata-rata keseluruhan ya. Jadi rata-rata dari H4 sampai J4. H4 sampai J4 ini ya. Jadi H4 sampai J4, kemudian dikurangi rata-rata respon 1. Itu adalah pengaruh masing-masing perlakuan. Jadi perlakuan 1 rata-rata pengaruhnya 4. Perlakuan 2 min 3, perlakuan ini min 2. Sehingga jumlah perlakuan ini kalau kita jumlah 0. Ya. Jadi 4, 4, 12. Di sini min 6, di sini min 6. Jadi 0. Ya. Nah, kemudian errornya. Error ini ya, bahwa 9 itu dari rata-rata umum 4, sumbangan dari pengaruh perlakuan 4, berarti kurangnya 1. Gitu ya. Jadi 1 ini sama dengan 9 dikurang 4 dikurang 4. Sama seperti ini. Kenapa ini min 2? Lah, kan nilainya cuma 6. Dari rata-rata umum aja 4. Sumbangan pengaruh perlakuan 4. Berarti kelebihan dong. Kelebihan berapa? 2. Jadi min 2 di sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah yang errornya. Jadi error ini jumlah ini juga sama dengan 0 ya. Error ini sama dengan 0. Jumlah perlakuan ini juga sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini juga dihitung untuk respon 2 ya, respon 2 ini. Caranya sama. Nah, setelah itu namanya juga jumlah kuadrat. Berapa sih kuadrat ini semua? Kalau ini dikuadratin semua, dijumlahin berapa? Nah, dengan bantuan Excel kita bisa menggunakan sum SQ ya, sum square dari respon 1 ini ya, sum SQ dari respon 1 ini ya. Nah, nilainya 216. Kemudian ini misalnya ini 4 kuadrat 16 kali 8 128 ya. Kemudian ini kuadratin semua, jumlahin 78. Ini 1416 tambah 2 8 tambah 2 10 ya. Jadi gitu. Nah, itu namanya jumlah kuadrat pakai rumus sum SQ. Itu dari respon 1. Dari respon 2 dengan cara yang sama. Dengan 2 gini kan. Dengan menggunakan sum SQ, respon 2 ya. 272, di sini 200, di sini 48, di sini 24. Yang respon yang ketiga, nah karena ini menyangkut lebih dari satu variabel yang diamati, kita harus memperhatikan apa yang disebut dengan kovarian. Di sini yang kita hitung adalah jumlah hasil kali, bukan jumlah kuadrat. Namanya kalau jumlah kuadrat sum SQ, kalau hasil kali ya sum produk ya. Sum produk. Jadi yang dikalikan caranya begini. Masing-masing pasangan dari respon 1 dan respon 2 ini. Ini sebetulnya adalah menghitung 9 kali 3, 27, tambah 6 kali 2, tambah 9 kali 7, dan seterusnya sampai yang terakhir, tambah 2 kali 7. Hasilnya berapa? Nah, kalau kita punya data berpasangan, apapun bentuk array-nya, asal bentuknya sama, kita bisa menghitung jumlah sum produk ini, jumlah hasil kali ini. Jadi jumlah hasil kalinya 149 untuk yang respon. Untuk yang di sini 160 ya. Caranya sama. Kita gunakan 2 array ini ya. Itu kalau kita
klik di sini. Nah, kan array birunya yang ditunjuk di sini nih. Biru L4, N6 itu sini, L9, N11 itu sini ya. Dan seterusnya ya, kita gunakan ini ya. Nah, untuk kasus univariat, kalau misalnya satu-satu analisisnya ya satu persatu. Jadi misalnya gini, ini tinggal mindahin, tadi kan sudah dihitung ya, bahwa perlakuannya tadi 78 ya, 78. Nih, 78, kemudian errornya 10 kan untuk respon 1. Yang respon 2 48 24 48 24 ya. Nah, sedangkan total ini bisa jumlah dari 7 dan 78 dan 10, 78, atau total terkoreksi itu 216 dikurangi 128. Sama aja, 88 ya. Jadi sama dengan jumlah dari ini. Ya, sama. Ya, sama aja kan? Nah, jadi 88. Ini juga dengan cara yang sama, ya, kita dapatkan ini 72. Ya. Oke. Nah, itu sampai jumlah kuadrat seperti itu. Kalau mau menganalisis sampai F, ya tinggal begini. Ya, ini kan kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat, misalnya dibagi dari bebas ya. Nah, kopikan. Kan sama rumusnya persis ya. Sedang F-nya itu adalah, nah, kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Ini F-nya ya. Sedang P-nya adalah F dis ya. Karena statistiknya F ya di sini F dis gitu ya. Itu mencari peluang. F dis berapa? 19,5. Bahwa 19,5 itu 39 bagi 2. Derajat bebas ini perlakuannya 2. Derajat bebas di sini 5 gitu ya. Nah, jadi nilai peluangnya adalah itu 0,004353. Nah, dengan cara sama kan rumusnya persis nih. Rumusnya persis ya copy aja begini ya. Nah, oke. Itu berarti bahwa kalau kita gunakan taruh nyata 5%, bahwa yang pertama itu signifikan, yang pertama ya. Sedang yang variabel yang kedua, ini 0,06 nih. Kalau kita strict benar 5% ya, ini di atas 5%, jadi nggak signifikan atau kurang signifikan. Nah, hampir signifikan pada taraf 5% gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menganalisisnya multivariat? Kalau multivariat, berarti kita menggunakan matriks. Isinya matriks sudah dihitung juga di situ. Tadi angka 78 di sini, kan? Angka 78 di sini itu sebagai, kan itu perlakuan tuh. Taruh di matriks perlakuan di sini. Perlakuan untuk variabel pertama. Perlakuan untuk variabel kedua, kan gitu. 78. Yang di diagonal ini jumlah kuadrat. Yang bukan di diagonal ini kan matriksnya 2 kali 2 karena variabelnya, variabel responnya cuma 2 ya. Sedangkan yang di sini min 12 dari sini. Ya, dari sini perlakuan jumlah hasil kali ya, jumlah hasil kali perlakuan itu min 12 ya. Oke. Sedang yang galat dari sini dong, galat 1024 ya, 1024. Yang bukan di diagonal, yang di ini satu kan? Satu. Jumlah hasil kalinya satu kan? Nah, kemudian jumlahkan. Kita tidak menggunakan istilah jumlah di sini total atau ini, tapi jumlah dari perlakuan dan galat biar nggak bingung. B dan W, ini BW ya. Jumlah 78 tambah 10 88 ya. Sama seperti ini ya. 8872 ya, 8872. Tapi itu di diagonal di sini, sedang di sininya min 11. Dari min 12 ditambah 1, min 11. Nah, sekarang ini yang kita sebut dengan matriks W. Ini saya beri nama di sini matriks W ya. Sedang di sini saya beri nama matriks B plus W. BW, matriks BW ya. Nah, sedangkan untuk statistik uji multivariat itu kita gunakan Wilks lambda di sini ya. Wilks lambda. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah ya, nilainya sama dengan, jadi determinan matriks W, jadi determinan matriks W di sini dibagi determinan matriks B plus W. Nah, gitu ya. Nah, nilainya sama dengan 0,038455 ya. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang
P-nya ini 2 ya. P-nya itu 2. P itu variabel yang digunakan nih karena ada ini variabel responnya digunakan 1, 2, ada 2 ya, P-nya 2 dan apa namanya G-nya 3. Kalau kita lihat statistik yang tadi, pedoman yang tadi bukan statistik, pedoman yang tadi, kita menggunakan ini P-nya 2, G-nya 3 ya. P-nya 2, G-nya 3. Ini sudah saya bikin sehingga DB1-nya itu kalau menggunakan rumus 2 kali Ag10, 2 kali ini, 2 kali P, yaitu 4. Sedangkan derajat bebas yang keduanya itu menggunakan 2 kali jumlah data yang dikurangi terlebih dahulu dengan Ag10, 2, dikurangi lagi dengan 2, jadi 8. Ya. Oke. Count respon 1 dikurang Ag10, ya, dikurang 2. Oke. Dikalikan 2 ya. Jadi 8 dikurang 2 kurang 2, 4, dikalikan 2, 8. Ya, balik lagi 8. Oke. Nah, sekarang terus statistiknya dari mana? Ya, ini tadi responnya kan. Jadi pakai ini. Tadi itu di tabel tadi ada tabel yang untuk sampel yang kecil, kita menggunakan itu. Jadi jumlah pengamatan dikurangi P dikurangi 2 dibagi P gitu kan. Yang kemudian dikalikan dengan 1 akar dari W lambda ini. AC16 itu W lambda ya. AC16 itu di sini. Nah, kalau kita lihat itu di bawah ini. Nah, ini ya, W lambda. Jadi nilainya itu ini, nah 8,1988. Oke. Nah sekarang ini adalah tabel distribusi F, ya. Nilai peluang kalau konversi ke F-nya itu 8,19 dengan derajat bebas pertama 4, derajat bebas kedua 8 ya. Itu nilainya 0,006. Jadi artinya apa? 0,006. Kalau alfanya 5%, 1% aja signifikan ya. 1% aja signifikan ya. Jadi hipotesis 0 mengatakan bahwa kedua vektor pengaruh perlakuan itu tidak sama. Karena cuma 2 kan? Tidak sama. 3. Vektor tau 1 sama dengan vektor tau 2 sama dengan vektor tau 3 itu ditolak. Artinya sedikitnya ada sepasang vektor perlakuan yang tidak sama. Ya. Nah, kalau menggunakan tabel pembanding ya sama aja sebetulnya. Ini nilai peluang, ini tabel pembanding ya. Kalau menggunakan formula FDIS itu FDIS di sini, ini nilai peluangnya. Kalau nilai peluang yang kita lihat nilai peluang ini apakah lebih kecil atau lebih besar daripada taraf nyata pengujian. Kalau lebih kecil, hipotesis 0 ditolak. Kalau lebih besar, hipotesis 0 diterima. Tapi kalau tabel pembanding atau nilai kritis di sini, ya nilai kritis ini itu tergantung statistiknya. Secara umum ini kalau F ya secara umum ya apalagi kuadrat ini lebih besar, harus lebih besar dari ini ya. Karena 8,19 lebih besar daripada 7 ya. Ya tentunya ini H0 ditolak ya. Ini kalau 1%, kalau 5% hanya 3,83 ya. Oke, sama aja. Nah, dalam statistik multivariat saya pergi dulu ke materi yang di sini ya. Oke. Dalam statistik multivariat. Nah, kalau misalnya sampelnya besar, jumlah sampelnya besar, kita tidak menggunakan tabel ini. Kita tidak menggunakan tabel ini ya, tapi menggunakan bisa menggunakan 643 atau 644. 644 ini sama-sama ya. Kalau ini barat ini penyempurnaannya, jadi menggunakan titik kritisnya menggunakan distribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas
P kali G-1. Ya. Tapi sekali lagi, kalau N-nya besar. Ya, kalau N-nya besar. Oke? Nah, ini teladan yang tadi, ya, yang apa namanya telah kita bahas bersama, ya, yang pakai Excel tadi. Oke? Nah, oke. Nah, ini teladan untuk yang lain. Kalau ini apa namanya P-nya itu, ya, P-nya lebih dari 3, ini ada 1, 2, 3, 4. Grupnya ada 3. Grup 1, grup 2, 3, ya. G-nya 3, ya. Oke. Nah, nanti bisa lihat ini datanya sudah dihitungkan, ya. Datanya sudah dihitungkan, tidak perlu mengevaluasi ulang. Hanya ini caranya untuk mendapatkan nilai V. Dalam mendapatkan nilai V, kalau datanya sudah dihitungkan, itu menggunakan formula ini, ya, formula V ini. Ya. S itu adalah matrix varian kovarian sampel, ini dari grup 1, grup 2, grup 3, gitu ya. Ya. Jadi W-nya dihitung dengan pembobot ini. Ya. Oke. Matriks vektor rata-ratanya juga vektor rata-rata terboboti, jadi X bar-nya. Kalau ini adalah rata-rata untuk tiap misalnya grup 1 variabel 1 2 3 4, grup 2 variabel 1 2 3 4, grup 3 variabel 1 2 3 4. Ini ada 4 variabel, 4 amatan, variatnya 4, P-nya 4, ya. Grupnya 3. P-nya 4, grupnya 3. Kemudian ada informasi N-nya 516, ya. Jadi nggak bisa pakai yang tadi. Kita pakai yang formula yang K kuadrat, ya. Formula K kuadrat untuk tabel pembandingnya. Oke. Baik, ya. Ini masalah confidence interval, nanti bila jika diperlukan saja. Kemudian, nah, ini ada apa namanya? Bagaimana uji asumsi, misalnya kalau dalam univariat itu ada kemungkinan ragam, ya. Ini juga kemungkinan ragam juga, tapi yang diuji adalah matriks varian kovarian dari masing-masing grup dan masing-masing populasi itu H0-nya sama. Samanya itu berapa? Samanya ya sigma, gitu aja, ya. Dalam univariat kan juga sama aja begitu. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma, nggak ada indeksnya, artinya indeks yang manapun sama, ya, sama nilainya. Nah, statistiknya menggunakan apa namanya? Kalau asumsi dari distribusi populasinya itu multivariat normal, maka derivasi dari statistik likelihood ratio-nya seperti ini, 648-nya. Nah, oke, 648. Kemudian tentunya juga ada pemulusan, ya, pemulusan, dan tentunya menggunakan apa namanya, apa yang disebut dengan statistik box M, ini, ya. Oke. Nah, ini sekali lagi kalau ada buku yang seperti ini yang di latar belakangi abu-abu atau warna yang lain, itu adalah sudah ringkasan dari materi subbab atau bab tertentu, ya. Jadi namanya box test. Jadi uji box untuk kesamaan matriks kovarian. Nah, harus dihitung dulu U-nya berapa, P-nya, G-nya berapa, tadi kan sudah disebut, ya. Setelah itu, setelah dihitung C-nya ini adalah 1 min U kali M, ya. 1 min U kali M. M-nya kan ada tadi. M-nya ini, ya. M-nya 650. Nah, kemudian C itu memiliki distribusi K kuadrat, ya. K kuadratnya derajat bebasnya berapa? Inilah setengah P plus 1 G-1, ya. Setengah P plus 1 G-1. Jadi derajat bebas K kuadrat yang digunakan untuk tabeling atau menghitung peluang itu adalah setengah P kali P plus 1 kali G-1. Ya. Oke. Alright. Ini teladan apa namanya, yang berkaitan dengan pengujian kesamaan multivarian kovarian. Nah,
Nah, dalam prakteknya bahwa apa yang mempengaruhi itu faktor itu bisa lebih dari satu. Nah, ini misalnya dua nih. Jadi selain tahu ada beta, ya, selain tahu ada beta dalam prakteknya. Nah, kemudian bisa jadi bahwa antara kedua faktor ini ada interaksinya, gitu ya. Ada interaksinya. Nah, jadi hal seperti itu juga ini dalam statistik univariat ya. Dalam statistik multivariat juga sama saja. Bisa jadi seperti itu. Kan yang bedakan hanya kalau ininya sama, kemudian responnya saja. Responnya jadi bukan hanya satu variabel, tapi lebih dari satu variabel. Oke? Nah, jadi intinya seperti itu misalnya ya. Jadi ini dalam statistik univariat, sumber keragaman analisis ovariannya ya. Kalau multivariat analisis ovariannya seperti ini vektor atau matriks ya. Vektor atau matriks di sini. Oke. Karena matriks lebih umum daripada vektor, saya bilang matriks saja ya. Karena vektor itu adalah bentuk khusus dari matriks. Oke. Jadi yang diuji, yang mana tergantung. Kalau ingin menguji interaksi ya, nanti yang diuji adalah yang apa namanya statistiknya adalah determinan dari matriks W di sini ya. Kemudian dibagi dengan jumlah dari ini, jumlah kedua ini ya. Dua ini. Tergantung mana yang diuji. Kalau yang diuji ini ya jumlahkan. Yang diuji yang faktor kedua ya faktor kedua jumlahkan dengan ini. Yang pertama ya sama seperti itu. Jumlahkan dulu dengan apa namanya matriks galatnya ya. Itu. Nah, tentunya ada sedikit perbedaan pengali di sini ya yang patut diperhatikan. Tapi kalau sudah menemukan polanya ya mungkin tidak perlu banyak menghafal ya. Oke. Nah, oke, ini teladan-teladannya ya. Oke. Nah, oke. Saya ini teladan MANOVA dengan SAS ya, dengan SAS. Ini tabel 64-nya Wison. Nah, di sini sintaksnya. Jadi inputnya ini X1, X2, X3, faktornya 1, 2 ya. Nah, jadi ini yang sebagai dependent variable. Jadi tidak selamanya bahwa X itu harus independen gitu ya, tergantung di sini. Taruhnya di mana? Kalau di sebelah kiri sama dengan, di model ini sebelah kiri sama dengan, berarti ini yang dependent, yang dipengaruhi. Sedangkan yang sebelah kanan sama dengan, ini yang mempengaruhi. Ya, oke. Nah, ini sintaks kalau kita menggunakan paket aplikasi SAS. Ya. Bahwa ini variabelnya, ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi, yang mempengaruhinya kategorik, yang dipengaruhinya minimal rasio atau interval, minimal interval atau rasio, sorry. Prosedurnya GRM, datanya film, ya harus dikelaskan dulu, ini yang dikategorikan mungkin ya. Dan ini sintaks dari pembuatan modelnya. Jadi ada dua faktor berinteraksi, ya. Dua faktor berinteraksi. Jadi MANOVA-nya hipotesisnya, nah ini yang diuji ya. Oke. H-nya. Oke, ini teladannya dengan SAS ya. Jadi SAS itu mengeluarkan selain apa namanya? ANOVA masing-masing ya, ANOVA masing-masing di sini. Kan ini masing-masing dianalisis dulu kan. Nah, di X1 dulu ya. X2 dulu baru multivariat. Nah, dalam statistik multivariat nih ya, ada beberapa statistik uji. Selain Wilks itu ada Pillai, ada Ortelli-Lawley, ada Roy, ya ada Roy. Oke, kita balik dulu ke Excel tadi. Nah, Excel tadi. Nah, ini juga ada. Saya sampaikan tadi. Ini si Wilks yang sudah kita hitung tadi ya. Si Wilks. Ini Wilks ya yang sudah kita hitung tadi. Rumusnya apa sih Wilks itu? Wilks lambda itu. Nah, rumusnya kan ini nih. Jadi determinan matriks W dibagi determinan matriks W plus W. Yang determinan yang biru ini dibagi yang pink, yang merah. Ya. Oke. Kalau Lawley, nah Lawley ini
Lole ini menggunakan namanya teras ya. Nah, teras apa dari sini? Nah, jadi kita lihat dulu. Ini apa? Ini adalah perkalian ya matriks B ya, perkalian matriks B dengan inverse matriks B plus W ya. Matriks B ya dengan inverse matriks W BW kali ya. Oh, W, benar W. Ya, benar W. Nah, setelah itu dicari trace-nya. Trace itu jumlah diagonal ini. Jumlah diagonal ya. Nah, nanti bisa lihat diginikan ya. Kemudian dilihat formulanya. Balik lagi sini. Nah, sedang yang berikutnya matriks bawah ini. Nah, jadi kalau 7,88 tambah 2 ini 9,94 ya. Kalau ini matriks B yang dikalikan kebalikan dari matriks B plus W. Ya, kalau tadi W saja ya. Nah, oke. Setelah itu diapakan? Setelah itu ya dicari trace-nya ya. Jumlahnya itu, jumlah diagonal itu kan. Nah yang agak ada effortnya atau ada usahanya itu yang keempat ini yang terakhir Roy greatest eigen, jadi nilai eigen terbesar dari matriks ini. Kita harus cari dulu matriks ininya, yaitu perkalian antara matriks W dengan kebalikan matriks B plus W. Ya, ini rumusnya begini. Nah, caranya tadi, sorry, ya, cara buatnya, sorry. Yang di sini hasil tadi itu jangan lupa ini diberi nama, ya, disorot gini ya, nama matriks W, kan gitu kan. Kemudian ini namanya apa? Matriks B plus W, ya. Nah, setelah itu kalau mau mengalihkan inverse dan sebagainya, sorot dulu begini, 2 ya, terus ketikkan sama dengan, nah ketikkan nih, sama dengan M mol kurung buka matriks B, karena yang dikalikan B dengan inverse dari ini, jadi B kali W inverse kan. Nah, jadi M inverse dari matriks B dulu, ya, kurung tutup. Kurung tutup pertama untuk menutup ini, menghasilkan ini, kurung tutup kedua untuk menghasilkan keseluruhan. Jangan lupa tekan 3 tombol sekaligus, Ctrl Shift Enter untuk menghasilkan matriks ini. Oke? Nah, jadi gitu ya. Jadi ini adalah statistik uji yang digunakan dalam multivariat, ya, dalam MANOVA, multivariate analysis of varian. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana teladan dengan SPSS. Teladan dengan SPSS. Jadi begini, andekan saya punya datanya nggak banyak, ya, karena juga tentunya keterbatasan waktu dan sebagainya ya. Ya, oke, misalnya ada 25 dan sebagainya. Ya, apalah, yang penting jalan. Ini identifiernya, bukan, mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang namanya di sini. Kalau ada, diganti saja. Oke. Ini kota, didik, kerja, gender, usia, dan sebagainya. Kalau dilihat dari data seperti ini, nggak mungkin data ini didesain. Ya. Nggak mungkin data ini dirancang. Tapi berdasarkan survei. Namun demikian kita bisa seolah-olah memperlakukannya seperti mendesain. Oh, desainnya sih desain mengenai ini ya, tapi hasilnya kan enggak. Bukan seperti dalam eksperimental design beneran. Oke, ternyata kalau kita lihat misalnya ini ya, saya kembali ke, nah misalnya kota itu terjemahannya apa di sini? 1 besar, 2 menengah, 3 kecil, katakanlah begitu. Ya, ini yang ada keterangannya di sini. Pendidikan 1, 2, 3, 4, ternyata yang kecil itu yang tinggi misalnya. Kan ini ordinal gitu ya, ordinal kan. Nah, jadi ini mestinya saya ganti jadi kalau kota itu nominal ya, ordinal karena ukuran kotanya. Ini jadi ordinal juga ya. Dari
yang tertinggi sampai terendah. Meskipun urutannya kebalik, ya. Oke. Kemudian yang karyawan. Yang karyawan ini kita lihat dulu begini, klik. Nah, ini kan bisa urutannya bisa dirubah-rubah. Ini kan tergantung yang bikin, ya. Jadi ini nominal, ya. Laki-laki perempuan juga nominal, oke. Nah, oke. Kalau usia nggak bisa, usia scale, ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi saya simpan dulu. Oke. Nah, sekarang kita ingin menganalisis, ya, analisis general model, ya, general linear model, ya. Kalau jadi ini saya kasih tahu ceritanya dulu. Ini adalah responnya. Respon itu katakanlah ini adalah nilai berdasarkan penskalaan, ya, yang berkaitan dengan lama menonton televisi, membaca koran majalah, mendengarkan radio. Andai kan ini tetap masih ada, walaupun kadang-kadang juga sudah nggak relevan lagi karena udah orang jarang mendengarkan radio, kecuali mereka yang hobi, ya, mereka hobi di kalau di kendaraan kadang masih menyetel radio daripada nyetel musiknya. Oke, ini usia. Maaf. Ya. Jadi kira-kira kita akan menguji apakah ada perbedaan kategori kota, atau adakah perbedaan kategori pendidikan, atau kategori pekerjaan, atau gender. Terhadap apa? Ini 3 sekaligus, yaitu lama nonton TV, lama baca koran, lama dengerin radio. Nah, gitu. Ini variabel responnya 3. Kita bisa aja hanya kota saja. Kalau kota saja tadi, ya. Nah, kita lihat nanti kalau kota saja. Jadi nanti bisa kalau kita gabungkan. Nanti caranya sama, ya. Oke. Jadi general dan model multivariate, ya. Multivariate. Dependent itu menonton TV, ya, walaupun di atas hanya televisi gitu aja, tapi ini keterangannya muncul di sini, ya, dependent-nya. Yang ini adalah misalnya kita lihat misalnya tempat tinggal, apakah terdapat perbedaan, ya, ya. Oke, sekarang baru spesifikasi modelnya dong. Kalau kali modelnya cuma satu nggak masalah sini, ya, langsung aja continue itu, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini, ya. Nah, di sini, ya. Oke, ada 4 statistik tadi keluar. 4 statistik tadi keluar. Jadi ada Pillai, ada Wilks, ada Hotelling, ada ROI, ya. Nah, ini nilai F-nya, nilai konversi F-nya, ini nilai statistik tadi. Nilai statistik tadi, ya. Nah, yang kita lihat nilai SIG-nya ini, nilai peluangnya itu ini untuk intercept, ya, untuk pengaruh kota. Ini 0,9, 0,7, 0,6, 0,01. Ini secara umum ketiga statistik ini memberikan sinyal bahwa dia tidak signifikan pada taraf 5%. 5%. Namun bila kita anggap ini data survei, oke lah, kita bisa gunakan 10%. Kalau 10% berarti semuanya ini signifikan, ya. Bahwa Pillai, Wilks, Hotelling ini signifikan, memberikan indikasi bahwa nilai ini kurang dari 10%. Artinya terdapat perbedaan kategori kota dalam hal ketiga respon sekaligus, yaitu ini, ya, yaitu nonton TV, baca koran atau majalah, dan dengerin radio. Nah, kan gitu. Nah, ini kalau analisis satu-satu per variabelnya juga dimunculkan sekaligus di sini. Ya. Itu.
Paham ya? Nah, sekarang andaikan lebih dari satu variabel. Jadi ini saya biar aja di sini ya. Kemudian saya analyze, ini analyze, general model, ya, general model, kemudian multivariate, kemudian kita tambahin di sini, ya, kita tambahin. Selain tempat tinggal, ini tingkat pendidikan, misalnya tingkat pendidikan, kita tambahin, ya. Nah, ini baru kita modelnya harus dispesifikasi. Nah, spesifikasi. Dua, ada nggak model antara kota dan pendidikan ini berinteraksi? Jadi kita harus custom dulu. Cara customnya, masukkan satu persatu kota, didik gitu ya. Nah. Nanti kan ada interaksi ini di sort dulu, masukin. Nah, kemudian kita klik continue. Continue, baru klik OK. Nah, oke. Okay. Nah, di sini akan keluar hasil berikutnya. Ya. Berikutnya ini mulai dari sini ya. Ya. Ada tempat tinggal, ada tingkat pendidikan responden. Ya. Ini statistik ringkasnya. Jadi ini jumlahnya udah 25 ya. Oke. Ya, lanjutin ya. Jadi di sini ada selain pengaruh kota, pengaruh pendidikan juga pengaruh interaksi antara kota dan pendidikan. Itu. Nah, bagaimana? Oh, ternyata pengaruh interaksinya ini tidak signifikan. Ya. Pengaruh pendidikannya juga ini, yang di bawah 10%, separuh nih. Yang dia ini sedikit di atas 10%. Yang ini malah di atas 10%. Ya, serang bagaimana menginterpretasikannya. Nah, caranya sama seperti itu prosedurnya untuk bila misalnya mau memberikan interaksi ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan semua variabel yang ada di sana, variabel bebas ya, masukin aja. Asal jangan nama ya. Misalnya ini pekerjaan responden dan jenis kelamin. Nih, ya. Oke, modelnya harus dispesifikasi lagi ya. Oke, misalnya saya keluarkan dulu ya. Kemudian ini saya masukkan satu-satu harusnya. Ini kalau dua-dua barengan nanti hasilnya kan interaksi. Ya, misalnya gini. Ini pengaruh utama kota, pengaruh utama pendidikan. Ini apakah setiap kota memiliki rata-rata respon yang sama dalam hal membaca koran, dengan radio, nonton TV. Demikian juga berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, apakah dari masing-masing tingkat pendidikan itu juga memiliki vektor rata-rata yang sama. Demikian juga pekerjaan dan sebagainya. Gitu ya, intinya begitu. Nah, kalau misalnya cara mau menambahkan ini ya, ini kota dan pendidikan. Sekarang kota dan kerja gini ya. Jadi yang ditekan ini pakai kontrol ya, kota dan kerja. Kemudian kota dan kontrol tekan gender gitu ya. Nah, kemudian ini pendidikan dan pekerjaan. Nah, pendidikan dan pekerjaan kan ada kemungkinan siapa tahu di sini kan. Nih, pendidikan dan gender gitu ya, diklik tekan kontrol, tekan gender. Nih. Kemudian pekerjaan dan gender ya. Klik. Itu dua-dua. Kalau tiga-tiga kota, pendidikan, ini interaksi tiga faktor maksudnya.
kota, pendidikan, gender, kan gitu. Sekarang pendidikan, pekerjaan, gender. Itu tiga, ya, tiga. Interaksi tiga faktor, ini 2 faktor. Ini pengaruh utama namanya. Kalau semuanya, ya bisa aja interaksi semuanya, gitu ya. Ini, oke ya. Jadi ada seperti itu kalau mau lengkap, ya. Include intercept model, boleh nggak masalah. Oke, kita continue. Klik OK. Nah, ini muncul semua ya. Mulai statistik deskriptifnya, ya. Nah, ini mulai multivariate testnya. Ini pengaruh utama. Pengaruh utama kota, pendidikan, kerja, gender, interaksi kota, pendidikan. Nah, kadang-kadang kan yang nggak muncul di sini. Karena pengamatannya kurang. Ya maklum aja ya, datanya kan cuma 25. Nah, jadi yang seperti ini itu bisa terjadi kalau pengamatannya kurang. Bayangin aja untuk mendapatkan 4 sekaligus seperti ini, ya. Kategorinya aja ada berapa itu, ya kan? Jadi kalaupun di sini hasil seperti ini itu karena pengamatannya kurang. Oke, baik. Itulah bagaimana kalau kita menganalisis multivariat, ya, analisis variat dengan menggunakan SPSS. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau kita bagaimana kalau dengan paket aplikasi yang lain gitu ya. Paket aplikasi yang lain ini si R misalnya. Ya, jadi mudah-mudahan tergantung datanya aja. Datanya aja. Ya, ini saya kosongkan dulu biar enak lihatnya. Ya. Oke. Ini ada 2. Yang pertama itu Manova RM. Ya, Manova RM nih. Library-nya Manova RM, ya, untuk menganalisis Manova, ya. Dalam Manova RM itu ada data namanya, ini cuma teladan aja ya. Data namanya O2 cons. Nah, O2 cons-nya apa aja? O2 cons ini kalau ya jadi kalau diklik panggil datanya gitu ya. O2 cons-nya itu apa aja ini? Bisa diketikkan di sini O2 cons gitu ya. Bisa dari sini dieksekusi running. Nah, datanya seperti ini, ada 144 baris. Nah, daripada panjang, kita ingin mengetahui 4 pertama dan 4 terakhir, misalnya. 4 terakhirnya ini ya, apakah sama dengan ini, apa enggak, dilihat. Kalau kita running, berarti kita panggil dulu library seek-nya. Kemudian kita panggil headtail O2 cons. Ya kan? Muncul 4 pertama, 4 terakhir. Nah, persis tadi. Nah, kita panggil RM nih, RM ini kalau kita lihat datanya ini kan O2 Staphylococcus, ini nama variabel ya. O2 Staphylococcus time group subject, ini variabel-variabelnya. Nah, di sini RM ini memanggil nih O2 ya. 2. Kemudian di sini ada grup ya. Grupnya kan kategorik nih, PV dan sebagainya. Staphylococcus juga kategori 1010 time-nya juga kategorik, ya kan? Ini datanya data kategorik 6, 12, 8 dan 12, 8 gitu ya, gitu. Nah, oke. Datanya O2 cons bagaimana di sini. Ini sintaks yang harus diikuti. Subjeknya subjek. Nah, ini kalau mau detailnya mesti lihat apa namanya RM itu ya, bisa dicari dari apa namanya diskusi programming ya. Oke, setidaknya ikuti aja sintaks seperti ini ya. Yang beda nanti kan yang perlu kita ketahui kan ininya apa saja punya kita ya. Ya, ini responnya cuma 1. Responnya cuma 1 ya. Oke. Oke. Ini kalau
apa namanya, model biasa aja ya. Ini summary-nya. Nah, agak lama di situ karena memang apa namanya, eh, nah sekarang data EEG ya, EEG model respon seperti itu, kita ikuti aja apa yang dia kerjakan dulu ya. Ini informasi-informasi seperti itu. Ini belum ke multivariatnya ada di bawah. Multivariat ada di bawah ya. Nah, oke, lupakan itu. Ini kalau misalnya kita kita ingin membuat memplotkan dulu, memvisualisasikan dulu kira-kira hasilnya seperti apa ya dari data-data itu ya. Oke. Ah, ada yang enggak ke ini kali ya. Apa namanya? Terpanggil tadi. Ya, ada yang enggak terpanggil. Oke. Oh enggak. Emang enggak bisa dia. Nah, data EEG ya, enggak jalan tuh. Ya. Oke, nah ini yang apa namanya, Wanova, yang Wanovanya ini. Ya. Nanti kalau ini sulit pakai yang satunya. Ya. Ini boleh pakai satunya. Ini kalau eh, datanya di setting, datanya di entry di sini ya. Ini ada data tier, gloss, capacity, kategori rate-nya low high gitu ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana kalau entry ini, beda lagi dengan di atas ya. Ini cara nge data aja. Opacity, rate, additive, ya. Ini example ya. Nah, kalau mau lihat example seperti apa, ketik example sini ya. Example. Nah, jadi cara ngetikan data, cara untuk membuat data example yang isinya variabel-variabel ini dan nilai-nilainya itu adalah, nah, jadi ini nanti ini variabel yang mempengaruhinya rate sama aditif ini, low high ini. Ini yang responnya ada tier, ada gloss, ada opacity ya. Jadi ini variabel yang mempengaruhi, ini variabel yang mempengaruhi, ini variabel yang dipengaruhi. Kan yang mempengaruhi kategori, yang dipengaruhinya yang responnya minimal, interval atau rasio ya. Nah, ini makanya di sini 3 sekaligus sebagai respon, C-bind. Jadi C-bind ini dia di apa namanya? Digabung jadi satu. Yang dipengaruhi oleh rate kali aditif ini ada interaksinya juga gitu ya, ada interaksinya. Karena kalau sudah rate bintang A bintang B itu artinya pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksinya itu masuk dalam model. Nah, jadi itu ya. Nah, summary fit. Nah, gitu. Jadi ini statistiknya. Ya, si bind, rate, aditif ya. Nah, kalau rate-nya ada low high, aditifnya low high juga. Nah, masing-masing 5 ya. Masing-masing low 5, low high 5. Jadi masing-masing ini kombinasi taraf dari masing-masing variabel rate dan aditif itu 55. Ya. Ulangannya. Dan ini adalah apa namanya, apa nih, rata-rata. Ya, oke. Ini world statistiknya, yang melibatkan ANOVA. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita apa namanya lihat library berikutnya yang dipakai ini Hasaur 3. Datanya water. Ya. Kita klik water itu data seperti apa? Water. Ya.
Nah, itu ada 61 data nih. Ada 61 data ya. Oke. Ada lokasi, ada tahun, ada mortality, ada hardness. Yang tentunya kita lihat tes manufanya, mortality sama hardness. Ini sebagai responnya, ya. Responnya itu mortality sama hardness. Yang sebagai variabel yang pengaruhnya lokasi. Sedang tahun ini tidak, karena ini tahun ini bisa jadi itu tempat masing-masing kurang. Misalnya DLB hanya satu, masing-masing satu, itu hanya keterangan nama tempat saja, ya. Jadi tahun itu keterangan nama kampung atau desa. Nah, sehingga kita cukup manuver wide gitu ya, manuver wide. Kita running manuver wide, kemudian summary test. Nah, muncullah di sini ya. Dari sini. Nah, nih deskripsi statistiknya, ini statistik word-nya, ini manuver, ANOVA-nya, modified ANOVA. Oke. Modified ANOVA type statistic test. Type statistik. Ya. Oke. CR. CR. Correlation vector. Oke. Oke, kita pakai satunya aja yang mungkin jauh lebih gampang. Ya. Library yang diperlukan tidyverse. Ya, ini library dipakai tidyverse. Kemudian ini datanya dari Rennes Bredere ini ya, di filenya namanya manuver data. Ya. CSV berarti filenya type filenya CSV ya, commercial value. Dan ini kita panggil namanya read_CSV, kemudian ini caranya seperti itu ya. Dan itu disimpan dalam database namanya DF. Jadi kalau ini kita running tadi, ya kita hapus dulu. Kita running, sorry. Kita panggil ya. Nah ini udah. Kemudian head DF kita hanya menampilkan 2 DF, 2 baris DF. Kalau mau DF seluruhan ya ketik aja di sini DF gitu ya. Oh, DF-nya ada 10. DF-nya ada 10 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bedanya 20 ya. Nah, nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Oke, kemudian di sini digrupkan. Nah, grupkan summary statistik for dependent variable height. Ini dependent variabelnya, ini height tingginya ya. Kemudian ini ada volume kanopi, ya, volume kanopi. Kalau kita mau running itu ya. Nah, jadi, tadi mestinya DM itu jauh lebih dari ini ya. Oh, 30 baris lagi, ada 40 dia. Ada 40. Jadi bukan hanya di sini dia. Ya. Jadi sampai selesai 40. Supaya ditampilkan oleh di aplikasi ini 30 saja. Habisinlah tempat ya. Oke. Jadi varietas tanamannya ada ABCD. Ya. Masing-masing sampelnya 10. Ini rata-rata dan standar deviasi masing-masing varietas tanaman itu. Ya. Oke. Ini sampai statistiknya. Kalau ini yang berkaitan dengan kanopi. Kalau tadi tinggi ya, ini tinggi, ya, ini kanopi. Oke, ini visualisasi datanya. Nah, kadang visualisasi data itu penting untuk membantu menganalisis secara multivariat, ya, benar-benar. Jadi grid extra ini adalah library yang digunakan untuk itu ya. Jadi dipanggil dulu grid extra supaya kita bisa membuat penggridan ini dalam bentuk gambar. Nah, kita sebut saja variabel P1 yang pertama ini pakai ggplot ya. Di sintaksnya panjang nih. Sintaksnya panjang ya. Nanti di apa namanya? Ganti aja kalau variabelnya lain ya. Ini P1-nya, P2-nya,
ya, keduanya, sehingga kita bisa membuat plotnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini bisa di-copy, besarkan bisa. Jadi kita lihat ini berdasarkan tinggi, variabel tinggi ini berdasarkan volume kanopi. Ini adalah tanaman A, B, C, D. Ini ada 10 titik, masing-masing ada 10 dot yang tentunya adalah melambangkan nilai-nilai pengamatannya, ya, nilai pengamatannya. Oke. Nah, jadi apa namanya, bisa terlihat bahwa antara AB di sini dari segi tinggi ini ada overlapping, ya, ada overlapping, dan CD ini bisa. Nah, seolah-olah ini kan sudah bisa menunjukkan, mengges, ya, menunjukkan sementara bahwa ada perbedaan, memang ada perbedaan dalam hal tinggi, ya, ada dalam hal tinggi dari keempat varietas tanaman ini. Sedangkan dari kanopi ini juga ini hampir berdekatan, ya gitu. Dikit-dikit, beda-beda tipis. Oke, ini caranya gitu. Artinya bisa digunakan membantu kira-kira memang benar atau hampir benar atau seperti apa nanti hasil analisis statistiknya, ya. Gitu. Oke, one way ANOVA. Nah, ini dibanding variabelnya fit, ya. Ya, jadi dibanding variabelnya itu height sama kanopi ini. Ya, height, ya, sama kanopi. Karena dia menyebut dari variabel dari data df, variabelnya height, caranya ini datanya dolar, nama variabelnya, ya. Oke, si bind digabung dulu, kemudian summary fit. Nah, ini yang dimunculkan dalam R ini hanya statistik pilai statistik, ya, variabelnya 3, ya, P-nya variabel tanamannya 3, karena A, B, C, D dikurangi 1 jadi 3. Ada 4 kan, A, B, C, D, 4 buat 1, 3. Nah, oke. Secara keseluruhan ada 10 kali 4, 40 kurang 1, 39 itu total dari koreksi, sehingga residunya 39 kurang 3, 36. Oke. Nah, kadang-kadang dimunculkan apa namanya, efek size, yaitu statistik eta square. Statistik eta square. Ya. Apakah pengaruh penilainya di sini nilainya 52, cukup tinggi, ya, cukup tinggi, 0,52. Ini kan nilai eta itu di antara apa namanya 0 dan 1 juga, kan, apalagi eta square kan berarti kuadrat, mirip seperti korelasi. Oke, ini post hoc, ya, post hoc. Jadi kalau post hoc kita menggunakan library mesh, ini post hoc, ya. Ini linear diskriminan, ya. Tadi kan nilai di sini dengan menggunakan prior probability yang sama, yaitu 1/4, karena semua-sama 4. Ada 4, jadi 1/4 sama. Oke, kalau ini ggplot-nya, ya, ggplot menggunakan library R static, ya. Nah, kadang kita ingin menguji uji ini, ya. Tadi ini Shapiro-Wilk, ini Shapiro-Wilk test, ya. Ini Shapiro-Wilk test, ya. 8 canopy, ya. 8 canopy. Kemudian ada uji kenormalan multivariat, ya, itu dengan library MV normal test, ya. Statistiknya Mardia. Ini salah satu orang yang hebat dalam multivariat, Mardia dan Bibi, itu bukunya juga ada beberapa yang lumayan sebagai referensi, ya. Nah, ini statistik Mardianya keluar 3, yaitu skewness, kurtosis, dan multivariate normalitas. Ini NA, data variable, yes. Oke, ini uji kesamaan dari matriks varian, ya, uji boxnya ini, ya, tadi
Tadi kan ada uji box-nya ya. Dalam penjelasan tadi ya, ada uji box M, ini Pi kuadratnya 21,049, 048, df-nya 9, sehingga nilai peluangnya 0,001244 data itu. Ini untuk ngecek ada multivariate outlier, malnutrition distance pakai jarak. Apakah ada? Tidak ada. False. Nah, is outlier false. Oke. Oke, ini yang lain. Ini untuk asumsi linearitas. Linearitas ini beberapa saja yang apa namanya digambarkan ya. Ini untuk P1, P2, P3, P4 ini definisinya untuk tanaman A, B, C, D ya. Kemudian kalau dibuat grid-nya, nah gambarnya seperti ini. Lantas A, B, C, D tadi ya. Nah, kemudian ini uji korelasi, multicollinearity ya, uji korelasi. Oke. Nah, nilai korelasinya 0,86. Oke. Metodenya Pearson, mungkin bisa diganti kalau misalnya Pearson ada Spearman gitu ya. Coba Spearman bisa nggak? Kagak di Spearman. Nah, Spearman. Ini Pearson ya, ini Spearman. Spearman ya. Cuma ada warning aja. Cannot compute exact p-value with ties. Sementara itu menunjukkan bahwa salah satu kekurangan untuk atau mungkin memang tidak bisa digunakan untuk menghitung itu karena ini kan lebih ke Spearman itu kan rank ya menggunakan rank. Kalau Pearson tadi ini coba kalau misalnya satu lagi apa? Nah, Kendall bisa nggak? Kendall bisa juga nih ya. Kendall bisa juga. Jadi bisa Spearman, Pearson, Kendall. Ya. Saya balikkan ke Pearson ya. Pearson. Pearson produk momen. Nah, ini ada warning dia. Kalau tadi ada warning, cannot compute ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat data ANOVA yang kita pakai dalam SPSS tadi ya. Jadi kalau kita lihat datanya gini kan. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Dari kota, pendidikan, kerja, gender, usia, televisi, koran, radio ya. Nah, gini misalnya. Oke. Nah, ada 25 kan tadi kan? Ya gitu. Jadi ini untuk melihat apa namanya statistik sederhana dari penggrupaan. Kalau digrupkan kota itu ada 1, 2, 3, N-nya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Kalau dari segi kerjanya lebih cepat ini sih, tinggal kopikan, ganti televisi dengan koran MC, koran radio atau radio gitu ya. Ini koran ya, daripada aplikasi yang lain. Dan copy paste, nah, ganti gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan membuat gambar tadi grid extra tadi ya, grid extra. Nah, berarti grid extra, kita lihat ggplot-nya, ya, kita lihat, nah, kan gambarnya nih. Nah, ini kota ya, kota. Ini berdasarkan kota, radio, televisi, koran. Ya. Kalau kita lihat memang hampir apa namanya berimpit gitu ya. Tapi kalau misalnya kotanya kita ganti pendidikan gitu ya, didik gitu. Ini didik. Jadi kan ininya didik ya, didik. Kita ganti. Yang runningnya harus dari sini ya, namanya dari sini. Running. Nah, kan? Ya. Ini bisa jadi karena ini kan perbedaan scale ya, perbedaan skala, duanya di sini, duanya di sini ya. Ya gitu. Tapi intinya caranya begitu. Tinggal diganti-ganti aja yang mana yang ingin dipakai. Nah, sekarang pakai library Hasaur tadi ya.
kita ingin menganalisis pengaruh kota ini. Datanya kuliah ya. Datanya kuliah tadi. Ini data kuliah. Jadi caranya gitu. Nah, ini pengaruh kota terhadap 3 variabel ini sekaligusnya. Nah, ini ya. Nih, statistiknya ini. Oke. Oke. Nah, kuota statistiknya nilai P-nya kurang dari 0,1. Oke. Kemudian pendidikan dan sebagainya ya. Caranya sama, tinggal diganti di sini. Tinggal di sini gantinya. Oke. Jadi kota didik kerja gender, kota didik kota kerja. Nah, ini hanya contoh aja yang jelas seperti itu caranya. Nanti saya share juga filenya, siapa tahu ada yang tertarik belajar ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari materi multivariate analysis of varian ini ya. Sampai ketemu pada materi yang lain. Selamat sampai ketemu tempat lain.